Pagi. Hari ini kita akan bersama lagi dalam pembelajaran matematika. Untuk pembelajaran hari ini, silahkan kalian siapkan buku paket halaman 21. Buku paket matematika semester 1 halaman 21. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai satuan dari bilangan berpangkat. Kalau kita akan menghitung satuan dari bilangan berpangkat, tetapi pangkatnya hanya sedikit, misalnya 3 pangkat 1 sampai dengan 3 pangkat 4, itu akan sederhana. Tetapi jika pangkatnya lebih dari itu, maka memerlukan cara-cara khusus. Baik, kita mulai untuk materi yang pertama. Halaman 21. Satuan pada bilangan berpangkat. Contoh, hari ini saya menggunakan bilangan 3. Yang pertama, kita harus mengetahui pangkat dari setiap bilangan supaya mudah saya susun ke bawah. 3 pangkat 1 hasilnya 3. Berarti satuannya 3. 3 pangkat 2 9. Satuannya 9. 3 pangkat 3 adalah 27. Berarti satuannya adalah 7. Berikutnya 3 pangkat 4 81. Satuannya adalah 1. Kemudian kita akan melanjutkan lagi ke 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah 243. Ternyata satuannya adalah 3. Maka berarti pada saat 3 pangkat 5 nilai satuan sama dengan 3 pangkat 1. Maka sekarang saya peroleh pula 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Kemudian untuk 3 pangkat 5 saya peroleh satuannya 3 sama dengan 3 pangkat 1. Maka 3 pangkat 5 saya tuliskan di atas. Kalau ini saya buat garis untuk memperjelas pula, maka hasilnya menjadi begini. 3 pangkat 6, tanpa menghitung kita bisa peroleh bahwa satuannya pasti 9. Lanjut, 3 pangkat 7, tanpa kita hitung juga, kita peroleh satuannya pasti 7. Berikutnya 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 satuannya pasti 1, sama dengan 3 pangkat 4. Berarti kita bisa melanjutkan lagi di sebelah kanannya dengan pola-pola yang sama. 3 pangkat 9 berarti di sebelah sini. Lanjut 3 pangkat 10, 3 pangkat 11, 3 pangkat 12. Artinya apa? Dari sini kita beroleh kesimpulan bahwa bilangan 3 satuannya berulang setiap kelipatan 4. Maka kalau ada soal ditanya 3 pangkat 100, dengan cara sederhana kita bisa mencari satuannya.
Yang kita perhatikan adalah angka 100-nya. 100 kita bagi 4. 100 bagi 4 adalah 25 tanpa sisa. Maka berarti satuan pada 3 pangkat 100 adalah sama dengan 3 pangkat 4, karena 100 habis dibagi 4. Berarti satuan 3 pangkat 100 adalah 1. Semoga menjadi jelas. Kalau belum, saya beri contoh lagi yang kedua, yaitu 3 pangkat 150. Satuannya adalah titik-titik. Caranya 150 kita bagi 4, diperoleh 30. Kalau 120 berarti 30, masih sisa 2. Kalau 120 berarti 30, masih sisa 30. Berarti masih ada 7. 37 dengan catatan sisanya adalah 2. Maka satuannya adalah sama dengan 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 150 satuannya sama dengan 9. Demikian penjelasan saya untuk bilangan 3. Bagaimana dengan bilangan yang lain? Untuk bilangan yang lain secara sederhana akan saya berikan gambaran. Contoh yang kedua adalah 2. Pertama kali kita masih sama ya, membuat 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Kita lihat dia berulangnya berapa. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. Belum berulang. 2 pangkat 5 itu 32. Berarti sudah berulang. Maka berarti ini sama dengan bilangan 3 tadi. Dia akan berulang setiap kelipatan 4. Di sini berarti kelipatan 5 sudah sama, 6. Kalau kita ambil yang lebih besar lagi, berarti setiap kelipatannya, misalnya, langsung ini saya lompati 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini sebetulnya polanya hampir sama dengan pola barisan aritmetika. Jadi akan sama setiap selisihnya 4. Dengan demikian kalau kamu mencari 2 pangkat 25, satuannya berarti 25 caranya masih sama, dibagi 4. Sama dengan 6, sisa 1.
Maka berarti 2 pangkat 25 satuannya sama dengan 2 pangkat 1, yaitu 2. Sudah menjadi jelas ya? Tadi kita sudah mencoba untuk bilangan 2, juga bilangan 3. Sekarang saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi bilangan Fibonacci. Bagaimana untuk bilangan-bilangan 4, 5, dan seterusnya? Caranya sama. Jadi kalian membuat perulangan. Mereka akan berulang setiap berapa. Kemudian sisanya itu yang kita jadikan pangkatnya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu barisan bilangan Fibonacci. Ini ada di halaman 21. Silahkan kalian cek buku paket kalian. Pada halaman 21 ini, kalian akan melihat barisan bilangan Fibonacci. Saya beri contoh, misalnya yang sama seperti pada buku paket 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, kemudian 21. Kalau kalian ditanya berapa bilangan berikutnya, maka kita lihat polanya. Angka 1 ini diperoleh dari menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya, 0 tambah 1, 1. Berikutnya, angka 2 diperoleh dari 1 tambah 1. Angka 3 diperoleh dari 1 tambah 2. Angka 5 diperoleh dari 2 tambah 3. 8 diperoleh dari 3 tambah 5. 13 diperoleh dari 5 tambah 8. 21 diperoleh dari 8 tambah 13. Berarti kalian bisa menebak dong, berapa bilangan setelah ini. Bilangan setelah ini berarti 13 ditambah 21, yaitu 34. Kalau saya masih menginginkan tambahan lagi, berarti tinggal kita jumlahkan lagi. Bilangan berikutnya adalah 21 tambah 34, 55. Demikian seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan barisan bilangan Fibonacci. Kemudian soal-soal yang lain untuk barisan bilangan Fibonacci masih banyak lagi. Jadi intinya adalah barisan bilangan yang diperoleh dengan menjumlah 2 suku sebelumnya. Sekarang kalau saya punya soal 1, 4, 5. Kalau ini merupakan barisan bilangan Fibonacci, berarti barisan setelah ini adalah 9, 14, dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Semoga menjadi lebih jelas dengan materi pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, salam sehat, dan sampai berjumpa kembali. Hari ini kita berarti sudah mempelajari satuan dari sebuah bilangan berpangkat dan barisan bilangan Fibonacci. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.